Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau bergerak di bidang maskapai penerbangan yang tentu sangat luar biasa, menguasai seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Dan hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin menggali lebih jauh terhadap apa sih sebetulnya yang maskapai Garuda ini begitu dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh dunia untuk mengemban tugasnya dalam rangka transportasi udara. Dan yang kita bicarakan hari ini adalah khusus kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM, yang tentu kolaborasi yang terdekat adalah di bawah keimigrasian dan maskapai Garuda. Kita ngobrol dalam acara ngopi. Ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Kebetulan seluruh jajaran di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat hari ini lagi kuat-kuatnya, lagi semangat-semangatnya membangun zona integritas. Maka dalam rangka membangun zona integritas itu kolaborasi, sinergi kepada seluruh stakeholder itu sangat diutamakan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, sekarang saya berbicara dengan seorang GM, pasti sangat luar biasa ini pengetahuannya. Ya, apa yang dibahas terkait dengan kegiatan antara maskapai Garuda dengan keimigrasian yang tadi sudah dilaksanakan? Baik, terima kasih Pak Haris, senang sekali ini bisa diajakin ngopi, ngobrol inspirasi dan aspirasi. Jadi tidak ngopi aja ya Pak ya. Jadi podcastnya luar biasa banget ini Pak, bangga banget bisa duduk berseberangan yang langsung ngajak ngobrol Pak Kanwil sendiri gitu ya Pak. Supaya keluar inspirasinya. Gitu, ya. Betul, jadi Garuda Indonesia salah satu BUMN gitu Pak ya. Bagaimana Garuda ini tetap menjaga konektivitas gitu ya Pak ya, untuk pergerakan ekonomi dalam kondisi non pandemi ataupun pandemi. Betul. Ini Garuda telah menyesuaikan banyak sekali layanan atau CHSE, protokol-protokol kesehatan yang sudah kami lakukan dari tahun sebelumnya, baik dengan adanya HEPA filter atau penyesuaian in-flight service dari catering dan dari bahkan jauh sebelum dimulainya perjalanan bandara itu dari ticketing office di bandara sendiri dengan stakeholder terdekat dengan Angkasa Pura seperti itu ya Pak, di bandara ataupun sampai di pesawatnya sendiri dan sampai dengan landing ya Pak. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa penumpang yang naik pesawat Garuda setelah melalui proses verifikasi dari kantor kesehatan pelabuhan sehat gitu Pak ya, baik dengan genus ataupun dengan PCR dan antigen, baru bisa melakukan proses check-in. Dan kita juga tetap menjaga protokol kesehatan agar COVID ini cepat berlalu, tidak menyebarkan seperti itu ya. Nah, terkait dengan imigrasi tadi kami ingin menyampaikan bahwa dari Garuda Indonesia mempunyai kerjasama korporasi seperti itu Pak, bahwa untuk institusi pemerintahan baik itu untuk kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah atau kita yang kami sebut biasanya KLDI, institusi itu ada harga khusus Pak untuk perjalanan dinas seperti itu ya. Ada harga khusus tersebut. Di lain itu mendapatkan juga berapa benefit tambahan yang memang sudah yang sudah berjalan sebelumnya, seperti ada
pembelian tiket Garuda ada free bagasi cuma-cuma 20 kilo. Jadi kalau ada bawa sport equipment gitu, mungkin olahraga sekarang COVID ini kan kita harus imunnya kuat, ya Pak. Imun kuat itu berarti salah satunya berolahraga kan, begitu katanya Pak ya. Mengolahragakan. Mengolahragakan diri. Betul. Ya, jadi mungkin mau olahraga keluar daerah, golf gitu ya Pak, atau diving atau sepeda yang lagi booming, itu Garuda juga memberikan tambahan bagasi cuma-cuma sampai dengan 23 kilo. Di luar mungkin nanti Pak Haris sering atau teman-teman dari Kemenhukam yang sering banget terbang dengan Garuda pasti tingkat membernya itu platinum, misalnya kalau platinum itu tambahan bagasi tambah 20 kilo lagi. Untuk kesiapan event yang sangat luar biasa, event dunia MotoGP ini persiapannya pasti luar biasa. Kerjasama antara maskapai yang ada di wilayah NTB ini pasti juga sangat luar biasa. Kesiapannya? Kami dari Garuda Indonesia untuk kesiapannya tidak hanya untuk MotoGP tapi juga beberapa event-event daerah juga Pak. Kami menyesuaikan dengan demand yang ada seperti itu. Dengan MotoGP kami terus berkoordinasi dengan kantor pusat, dengan stakeholder dinas pariwisata, misalnya dengan bandara juga terkait dengan kapasitas pesawat yang akan bisa kami gunakan seperti itu. Karena di Garuda kami juga punya pesawat paling besar yaitu Boeing 777 Pak. Boeing 777 ini bisa mengangkut penumpang yang cukup banyak sehingga bila dibutuhkan adanya tingkat permintaan yang cukup tinggi, kami dari Garuda pasti akan mensupport dengan penambahan beberapa frekuensi atau dengan membuat pesawat yang misalnya dari sekarang reguler kita menggunakan 737-800, kita menggunakan bigger karena beberapa kali juga sebelum ini kami untuk rute Lombok Jakarta juga sering pakai Airbus. Oke. Ini adalah terkait pembicaraan ngobrol nyantai terkait dengan apa sih sebetulnya Garuda dan bagaimana sih pelayanan Garuda. Oke, sekarang saya mengajak kita berbicara sebagai seorang usahawan, bisnismen di bawah seorang GM dengan pemerintah yang saat ini lagi gencar-gencarnya bagaimana organisasi, institusi itu bisa bekerja dengan membangun dirinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita banyak mencontoh apa yang dilakukan oleh pihak swasta, pihak BUMN dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, teman-teman di imigrasi maupun kami di kantor wilayah juga sama, yaitu ingin memberi dalam mengemban amanah pemerintah kepada kami di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, ingin juga memberikan pelayanan yang terbaik. Maka saat ini kami membangun namanya pembangunan zona integritas, bahwa kami ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, pasti pengalamannya sangat luar biasa. Bagaimana agar kami, pemerintah, betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat, karena kami berbeda birokrasinya. Pengalaman trik yang pernah dilakukan oleh seorang GM Garuda, bagaimana mengemas organisasi agar betul-betul mampu memberikan pelayanan itu, kuncinya di mana sebetulnya? Ya, pada dasarnya Garuda ini salah satu korporasi yang memang terkenal dengan bintang 5 pelayanan ya Pak ya, 5 stars. Nah ini itu, untuk Haris mencapai bintang 5 itu gimana? Iya, jadi banyak hal yang telah dilakukan Garuda, apalagi di kami di unit corporate di kantor pusat seperti itu ada unit sendiri yang mempunyai unit namanya quality control atau quality service. Jadi ada beberapa unit baik untuk mengontrol yang bagian ground services atau yang in-flight service. Jadi di setiap unit ini akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu terkait dengan servisnya. Mereka bebas mengeluarkan gagasannya untuk memperbaiki masing-masing unitnya itu, atau tetap terkomando oleh pimpinan? Biasanya di setiap unit
kami misalnya di lokal ya Pak ya, di lokal biasanya kita berjalan dari guidelines yang ada. Misalnya di unit kalau di lokal di darat itu di ticketing office itu namanya pre-journey seperti itu. Nah pre-journey ini di ticketing service ini SOP-nya sangat ketat. Seperti misalnya pelayanan itu pakaiannya standarnya seperti apa, sepatunya harus seperti apa. Kami juga diajarkan bagaimana menyapa dengan intonasi do re mi seperti itu, dan setiap berkala frontliner itu dites Pak, dan setiap hari itu ada checklist yang yang harus di-comply, dan juga kami juga punya surveillance gitu, audit juga baik internal ataupun eksternal, dan ada juga yang berkala itu kami melihat CSI yaitu Customer Satisfaction Index-nya seperti apa feedback dari customer itu sendiri. Untuk berarti minimal barisan kita yang paling depan yang melayani masyarakat itu betul-betul dilatih untuk menyapa, memberikan ucapan, intonasinya luar biasa. Iya, karena keramahan Indonesian hospitality ya Pak ya, keramahan bagaimana customer itu datang dengan ambience yang frontlinernya sudah ramah, sudah welcome. Kalau agak jutek-jutek males juga ya Pak ya. Aduh. Luar biasa. Pemirsa, ada 2 poin ini yang kita dapat terkait dengan inspirasi, aspirasi dari seorang GM Garuda yang khusus membawai wilayah Nusa Tenggara Barat saja. Betul. Ada 2 poin. Yang pertama, SOP, bahwa seluruh pekerjaan yang kita lakukan harus berpedoman kepada SOP. Standar operasional prosedur ini yang harus kita patuhi terus. Yang kedua adalah memang kita harus melatih diri kita untuk memberikan sapaan, senyuman, ungkapan, kata-kata, intonasi yang memang betul-betul menarik, bahwa orang yang kita layani betul-betul merasa diorangkan dan terlayani. Mungkin 2 poin ini untuk tahap awal cukup bagi kita untuk menambah semangat bagi Kanwil Kumham NTB untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris.